Di guild tentara bayaran, kini Joshua melakukan suatu protes kepada kepala cabang guild yang bernama Aiden karena Joshua tidak diberikan sebuah pangkat atau tanda pengenal seorang petualang. Di sini Aiden mengatakan jika Joshua ingin mendapatkan tanda pengenal rank silver, maka dirinya harus terlebih dahulu menyelesaikan quest bintang 2 atau mendapatkan rank bronze. Walau dirinya tahu Joshua adalah seorang baron, tapi guild tidak bisa memberikan pangkat itu seenaknya, karena guild tidak tahu untuk apa pangkat itu digunakan. Mendengar hal itu membuat Joshua mempertanyakan sejak kapan guild mengeluarkan sebuah pangkat dengan bertanya tujuan si penerima. Tapi Aiden tetap bersikeras tidak memberikan Joshua pangkat rank silver karena dirinya masih belum bisa mempercayai Joshua. Joshua yang kini semakin menentang Aiden membuat Aiden kini tidak memiliki pilihan lain. Jadi dirinya mengatakan akan membantu Joshua mendapatkan tanda pengenal rank silver. Tapi untuk itu Joshua harus melakukan sebuah quest terlebih dahulu, yaitu quest bintang 5. Mendengar hal itu membuat Joshua terkejut karena quest yang diterimanya adalah sebuah quest yang sama sulitnya seperti mengintai sarang naga. Di sini Aiden mengatakan agar Joshua jangan khawatir, karena misi kali ini hanya quest pengangkutan pasukan bantuan dan sebuah pengintaian. Aiden menjelaskan kalau tujuan dari quest ini adalah untuk menuju distrik Trevia di timur Avalon, lebih tepatnya di wilayah Conrebreka. Kini Aiden mengatakan agar Joshua berhati-hati dan semoga berhasil dengan misinya. Joshua mengatakan karena sekarang dirinya adalah seorang tentara bayaran, maka namanya bukan Joshua Sanders, melainkan menggunakan nama samaran yaitu Ars. Sebelum Joshua pergi, dirinya mengatakan karena ini quest bintang 5 maka sudah seharusnya Aiden membayar dirinya. Aiden yang mendengar hal itu menanyakan apa yang diinginkan oleh Joshua sebagai imbalannya. Tapi Joshua menjawab kalau dirinya akan memberitahu Aiden saat waktunya tiba. Kini Joshua akhirnya pergi dari guild untuk melakukan misinya. Di sisi lain, kini Shirley dan rombongan sedang melakukan berpergian menuju tempat yang sedang dijaga Dupont-Tier atau ayahnya. Shirley mendapatkan sebuah surat dari burung pengantar yang berisi pesan kalau ayahnya kini tumbang dalam pertempuran. Mendengar hal itu membuat Chok sangat terkejut, yang membuat Icarus menyuruh semuanya untuk segera mengakhiri kemah dan langsung melanjutkan perjalanan sampai ke wilayah Fonte untuk segera menggantikan posisi Duke Fonte. Di sini Chok mengatakan meskipun ini darurat, tapi Nona Shirley kini terlihat cukup kelelahan, meminta semuanya untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi Shirley menyuruh Chok agar tidak khawatir dengan dirinya, karena dirinya masih dapat melakukan perjalanan sampai tempat tujuan. Dirinya tidak ingin menjadi beban bagi Chance dan Icarus yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantu dirinya keluar dari Akadi. Chance mengatakan agar Shirley jangan khawatir karena mereka berdua diminta oleh Baron Joshua untuk membantu. Jadi dirinya tidak merasa terbebani. Tiba-tiba Icarus tersadar akan sesuatu hal setelah melihat burung aneh yang terbang di sekitarnya dan menyuruh semuanya untuk segera pergi dari tempatnya sekarang. Sebelum sempat bereaksi, kini Chance secara tiba-tiba terikat oleh sebuah tali dan menggantungkannya pada sebuah pohon yang tinggi. Dan kini sang asasin tiba-tiba muncul di sebelah Shirley berusaha untuk menculiknya. Dan sebelum bisa mendapatkan Shirley, sang asasin berhasil dihalau oleh Icarus. Kini Icarus langsung membawa Shirley menjauh dari tempatnya sekarang. Walau sudah berusaha untuk lari, kini Icarus dan Shirley tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka berdua berhasil dikepung oleh para asasin. Di saat para asasin lengah, kini Chance muncul dari atas dan mencoba untuk menyerang asasin yang berada di bawahnya. Karena serangan dari Chance itu menimbulkan ledakan yang cukup besar dan dirinya berhasil mengalahkan beberapa asasin kecuali seseorang yang berhasil menahan serangan Chance. Sang asasin mengatakan kalau dirinya sudah menduga kalau ada kesatria kuat yang menjaga rombongan dan menganggap kalau serangan Chance sangat ceroboh karena menimbulkan suara yang besar. Tapi Chance mengatakan kalau itu adalah tujuannya karena orang-orang pasti akan mendengar ledakan besar dan akan menuju tempatnya sekarang. Mendengar hal itu, kini sang asasin memberitahu kepada rekannya untuk mengubah formasi, bertujuan untuk menargetkan kesatria Chance terlebih dahulu. Kita kembali ke Joshua. Kini Joshua sedang berada di tempat para tentara bayaran yang melakukan misi pengiriman bantuan ke wilayah Rebreka.
Di sini Joshua bertugas sebagai seseorang yang membantu memindahkan barang ke kereta kuda. Dan di sini dirinya dimarahi oleh rekan senior yang menganggap kalau kerjaan Joshua lambat, yang membuat Joshua berpikir karena dirinya datang sebagai orang baru, seharusnya dirinya menerima quest seorang diri saja. Di sini salah satu orang datang dan menyuruh sang senior tidak terlalu mengusik orang baru, apalagi As yang merupakan seorang pengguna aura. Sang senior menganggap kalau itu konyol dan tidak percaya kalau Ars adalah pengguna aura. Terlebih lagi misi ini hanya quest bintang 2. Mendengar hal itu, kini Joshua berpikir kenapa mereka mengatakan quest bintang 2 dan bukannya bintang 5. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang menyuruh semuanya untuk bersiap bertarung. Suara itu adalah suara Aiden yang kini sedang bersiap bertarung melawan musuh undead yang menyerang. Kini pertarungan antara para tentara bayaran dan monster undead kini dimulai. Di tengah pertarungan, Aiden tidak menyangka kalau pertarungan akan menjadi lebih serius, terutama dengan keberadaan monster kenaik dulahan yang kini telah muncul. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya sudah menduga kalau ada kenaik dulahan yang akan muncul di waktu seperti ini. Tapi sebelum dirinya menyerang, Joshua melihat seseorang yang tiba-tiba muncul dan langsung menyerang para undead menggunakan suatu magic bernama Frost Nova. Akibat serangan magic itu, para undead kini langsung membeku di tempat. Setelah melihat itu, sang senior terkejut melihat sihir mage tingkat 4 dan menanyakan kenapa ada seorang mage tingkat 4 yang berpartisipasi ke dalam quest bintang 2. Joshua juga berpikir kalau hal itu aneh, karena Kekaisaran Avalon cenderung mendiskriminasi mage, maka mage tingkat kedua ke atas akan sangat jarang ditemukan di Kekaisaran. Yang membuatnya berpikir kalau mage yang ikut dalam ekspedisi dan dekat dengan wilayah Travia tidak lain dan tidak bukan adalah Archmage of Ice, yaitu Iselin Jin Rebecca. Setelah Iselin berhasil membekukan semua undead menggunakan magic Frost Nova, kini Aiden tiba-tiba mengambil alih karena serangan Iselin belum cukup untuk membunuh semua undead. Dan Aiden sekarang melancarkan serangan terakhirnya yang berhasil menghancurkan semua undead yang telah membeku. Para tentara bayaran yang menyaksikan serangan itu terkejut dan sekaligus senang karena melihat serangan Aiden yang begitu kuat. Di sisi lain, Joshua berpikir kalau kekuatan Aiden luar biasa dikarenakan Aiden menggunakan sebuah artefak yang bernama Abdahan Knuckle. Dan ditambah invisible magic, jadi orang-orang tidak bisa melihat artefak yang Aiden gunakan. Tiba-tiba datang salah satu tentara bayaran yang melaporkan ke Aiden kalau ada suatu masalah yang sedang terjadi. Karena para undead kini kembali bermunculan, menyarankan agar mereka semua segera pergi dari tempatnya sekarang. Mendengar hal itu membuat Aiden kini sangat terkejut. Dan betul saja kini para undead muncul kembali dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. Terlebih lagi kini pertarungan akan semakin sulit dengan kemunculan 5 kenaik dulahan. Melihat hal itu membuat para tentara bayaran terkejut karena jumlah tersebut tidak dapat mereka tangani, dan berpikir untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Aiden yang kini mulai panik menyuruh para tentara bayaran untuk kembali melawan monster undead yang menyerang. Tapi di sini Joshua mengatakan kalau dirinya lah yang akan melawan para monster. Tapi Aiden harus menaikkan bayarannya. Seketika itu juga Joshua memanggil tombak Lugianya. Pertarungan antara Joshua dan para monster kini dimulai. Di sini dengan mudahnya Joshua mengeluarkan Magic Spear Art tingkat keempat dan serangan tersebut secara seketika langsung memusnahkan semua monster yang ada di hadapannya. Melihat hal itu membuat Aiden dan para tentara bayaran yang lainnya sangat terkejut karena melihat monster yang menyerang dalam sekejap kini telah musnah oleh Joshua. Di sini Aiden kagum melihat teknik Joshua dan mengatakan dirinya tidak pernah melihat teknik keluarga Dukagnus yang memiliki jangkauan luas yang seperti itu. Terlebih lagi, senjata yang digunakannya adalah sebuah tombak. Melihat Aiden yang tertarik dengan tombak Lugia, membuat Joshua mengatakan agar Aiden tidak mencoba mencari tahunya, karena semakin sedikit yang kamu tahu, semakin baik. Di tenda milik Aiden, kini Joshua dan Aiden sedang melakukan sebuah pembicaraan. Di sini Joshua menanyakan kenapa tingkat kesulitan quest diturunkan dari bintang 5 menjadi bintang 2. Bagaimana nantinya jika nanti banyak menimbulkan sebuah korban? Aiden mengatakan kalau dirinya tidak menyangka akan kemunculan para undead dan kenaik dulahan, karena dirinya pikir ini akan menjadi quest yang mudah jika hanya melawan monster biasa. Mendengar hal itu membuat Joshua berpikir kalau dirinya sudah menduga hal ini dapat terjadi pada tentara bayaran, dan kini dirinya menanyakan jadi monster apa yang harus dikalahkannya.
Aiden menjelaskan kalau cara termudah sampai ke kastil Konre mereka adalah dengan mengalahkan Leeds yang muncul di kota Rep terlebih dahulu. Di sini Joshua cukup terkejut mendengar kalau ada monster Leeds di kota Rep yang kini telah muncul, dan berpikir kalau sepertinya dirinya akan mendapatkan hal yang diinginkannya setelah menyelesaikan quest ini. Kini Joshua mengatakan kalau begitu lebih baik mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Aiden mengatakan kalau hal ini akan sedikit sulit dan akan membutuhkan waktu untuk mendapatkan izin masuk, karena sekarang sedang terjadi sebuah peperangan antara wilayah di tempat Konre mereka. Jadi untuk saat ini, kekaisaran yang mengatur konfirmasi orang yang masuk ke wilayah tersebut. Mendengar hal itu membuat Joshua terkejut dengan adanya peperangan antara wilayah mereka. Tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan kalau ini bukan sekedar perang biasa, tapi merupakan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh Duke Rumble. Di sisi lain, kini Icarus dan Shirley dalam kondisi yang sangat berbahaya. Icarus menyarankan agar Shirley fokus untuk melarikan diri saja untuk saat ini. Merasa tidak memiliki pilihan lain lagi, kini Shirley menyuruh Icarus untuk mengikutinya karena ada sebuah dermaga yang dapat membawa mereka semua langsung ke wilayah Duke Fonte selama mereka bisa menyeberangi sungai itu. Kini Shirley menyuruh Chox untuk segera menyiapkan perahunya. Tapi Chox terkejut dan mengatakan kepada Nona Shirley kalau dermaganya ternyata kini telah dihancurkan. Terlebih lagi, kini posisi mereka telah dikepung oleh para asasin yang kini mulai menyerang. Secara tiba-tiba, salah satu asasin mencoba untuk menyerang Shirley secara langsung. Tapi tidak diketahui, tiba-tiba sang asasin mati akibat serangan sebuah panah yang mengenai dirinya, yang membuat Chox menanyakan dari mana panah tersebut berasal. Dan ternyata panah tersebut berasal dari prajurit keluarga Fonte, yaitu Controy, yang kini ikut membantu dalam wilayah Fonte. Dirinya mengatakan kalau dari sini dirinya yang akan mengawal rombongan Nona Shirley sampai ke tempat tujuan. Kini akhirnya Shirley berhasil sampai ke dalam kastil Fonte berkat bantuan Controy yang memandunya. Di sini Controy menanyakan kemana semua orang pergi, padahal dirinya sudah menyuruh semuanya untuk bersiap berperang. Salah satu pelayan keluarga Fonte mengatakan kalau semua orang kini telah pergi rapat karena dipanggil oleh Baron Arna. Melihat Shirley yang kini sedang cemas, Icarus mengatakan agar Shirley tidak mencemaskan Kesatria Chance, karena Kesatria Chance merupakan kenaik pertama Baron Joshua yang tidak akan mudah tewas semudah itu. Kini Controy ingin mengikuti rapat yang sedang diadakan dan menyuruh agar Nona Shirley untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi Shirley mengatakan kalau dirinya juga ingin ikut hadir pada rapat tersebut. Karena ayahnya kini telah tumbang, maka dirinya yang harus menggantikan ayahnya sebagai seorang pemimpin keluarga Fonte. Yang membuat Controy akhirnya menyetujui permintaan dari Nona Shirley. Di tengah rapat, kini semua orang sedang membicarakan strategi untuk melakukan perlawanan terhadap Duke Rumble dan sekaligus melindungi benteng yang dimiliki oleh wilayah Fonte. Tiba-tiba, Controy, Nona Shirley, dan rombongan muncul untuk menanyakan apakah Marcorius Cromwell sudah melakukan suatu pergerakan. Shirley mengatakan kalau dirinya akan ikut berpartisipasi dalam rapat kali ini dan meminta untuk diberitahukan rincian strategi kepadanya. Baron Arna mengatakan kalau untuk saat ini dirinya sedang rapat militer dan akan memberitahukan Shirley rinciannya saat nanti, menganggap kalau Shirley masih terlalu dini untuk ikut dalam rapat. Tapi salah satu baron memberitahu Shirley kalau Marquis Cromwell kini melakukan penyerangan terhadap para pedagang dan klan keluarga Fonte. Terlebih lagi, kini persediaan untuk perang kini menjadi terputus. Jika itu dibiarkan, maka semua orang akan mati kelaparan. Mendengar hal itu membuat Shirley tidak menyangka kalau keadaan mereka kini sangat serius, terlebih lagi dalam masalah persediaan. Tiba-tiba Icarus mengatakan kalau selain dari para pedagang, apakah mungkin untuk memproduksi makanan untuk wilayah sendiri? Seketika itu juga, semua orang yang hadir dalam rapat terkejut mendengar usulan tersebut. Di sini Baron Arna menanyakan tentang siapa orang yang dibawa Nona Shirley masuk ke dalam rapat. Baron Troy menjelaskan kalau Icarus adalah salah satu orang yang membantu Nona Shirley melarikan diri dari Akadi dan membawa Nona Shirley ke wilayah Fonte dengan selamat. Walau begitu, Baron Arna menganggap kalau tidak pantas bagi orang luar untuk berpartisipasi dalam rapat keluarga Fonte. Shirley mengatakan kalau Icarus adalah lulusan terbaik di akademi dan merupakan tamunya,
yang akan membantu keluarga Fonte keluar dari masalah. Tapi Baron Arna kembali menentang keputusan Shirley dan mengatakan kenapa Shirley meminta saran dari orang yang baru lulus dari akademi, dan menyuruh Shirley untuk tidak main-main dalam masalah serius seperti ini. Tiba-tiba Chox langsung membantah ucapan Baron Arna terhadap Shirley dan mulai membela Shirley karena Shirley juga merupakan orang yang sibuk beraliansi berusaha untuk membantu keluarga Fonte. Karena prioritas sekarang adalah untuk membuat aliansi sebanyak-banyaknya. Baron Arna mengatakan bagaimana bisa dirinya menyerahkan masalah keluarga Fonte terhadap Icarus yang merupakan orang luar. Dan kini Baron Arna tidak ingin mematuhi perintah Nona Shirley. Walau tidak diterima oleh Baron Arna, tapi Icarus berpikir kalau dirinya tetap akan membuat hasil yang akan membungkam Baron Arna. Karena dirinya percaya dengan kekuatan strategi. Dan sekarang Icarus mengatakan kalau dalam kondisi krusial seperti sekarang, apapun bisa terjadi. Tapi Nona Shirley berhasil merekrut sekutu yang dapat diandalkan, yaitu dirinya. Icarus kini memberikan saran kalau persediaan makanan harus bisa memberi makan 70% populasi wilayah Fonte, karena keluarga Fonte bisa bertahan dalam kondisi sekarang. Mendengar hal itu membuat Shirley menanyakan maksud dari strategi yang dipikirkan oleh Icarus. Icarus menjelaskan kalau Mercurius Crumble pasti tidak ingin perang ini berlangsung semakin lama. Karena semakin mereka berusaha menyerang, mereka akan semakin menggunakan sumber daya dan persediaan yang dimilikinya. Baron Arna yang masih meremehkan Icarus kini mulai bertanya, jadi ide Icarus adalah membiarkan orang-orang terlantar dan bertahan di kastil selama mungkin. Tapi di sini maksud Icarus adalah karena keluarga Fonte bisa bertahan. Pasti mau tidak mau keluarga Crumble akan menyarankan pertarungan penghabisan agar pertarungan ini cepat berakhir. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang mengatakan kalau ada sebuah masalah darurat yang sedang terjadi. Karena sekarang pasukan Crumble sedang berkumpul dengan pasukannya yang diperkirakan berjumlah 300.000 prajurit. Mendengar hal itu membuat semua orang kini terkejut. Dan Baron Troy berpikir kalau prediksi yang dikatakan oleh Icarus sekarang ternyata benar. Dan mengatakan kepada Icarus apakah benar mereka ingin melakukan pertempuran besar-besaran. Icarus mengatakan kalau menerima atau menolak hasilnya akan tetap sama, dan keluarga Fonte tetap harus mengumpulkan pasukannya untuk membatasi pergerakan pasukan Crumble. Baron Troy menyarankan kalau tebing benteng Aiden merupakan benteng alami yang dikhususkan untuk bertahan. Maka tebing itu adalah tempat yang cocok untuk mengumpulkan persediaan. Tapi apa jadinya jika mereka ingin melakukan pertempuran? Kini Icarus menegaskan kalau kita harus melakukan pertempuran jika diperlukan. Tapi ada hal lain lagi yang mereka inginkan saat ini. Karena tujuan pasukan Mercurius sekarang ada di Sungai Denis, yaitu untuk melakukan teknik pengalihan. Tiba-tiba semua orang terkejut mendengar pemikiran strategi dari Icarus. Dan salah satu Baron kini menyuruh Baron Troy untuk tidak membuang-buang waktu lagi, memintanya agar segera menyiapkan pasukan. Di sisi lain, kini Baron Arna tidak dapat mengatakan apa-apa setelah mendengar siasat Icarus. Yang membuat Chox mengatakan jika Baron Arna tidak mengatakan apa-apa, maka dirinya asumsikan kalau Baron Arna setuju dengan rencana Icarus. Dan kini Baron Arna bersedia untuk mengikuti rencana Icarus dan perintah Nona Shirley. Dan sekarang para Baron pergi untuk melakukan persiapan. Di sini tinggal Icarus, Chox, dan Shirley yang masih berada di ruangan rapat. Kini akhirnya Shirley dapat bernapas lega karena apa yang dilakukan Icarus sangat mengesankan. Dirinya tidak menyangka Icarus bisa membungkam para bangsawan yang keras kepala. Tapi sebelum itu, kini Icarus ingin bertanya satu hal kepada Nona Shirley. Karena menurutnya seharusnya pertarungan antara keluarga Fonte dan Crumble harusnya seimbang. Tapi Shirley mengatakan kalau itu adalah awal sebelum Mercenary King bergabung ke sisi Mercurius Crumble. Terlebih lagi Mercenary King merupakan superhuman. Karena hal itu keluarga Fonte seakan dirugikan. Mendengar hal itu membuat Icarus berpikir kenapa hal itu mungkin terjadi. Padahal keluarga Fonte saja seharusnya dapat seimbang melawan dua kekuatan, bahkan dari kekuatan ekonomi. Seharusnya keluarga Fonte bisa bertahan. Dirinya tidak menyangka hanya dari keberadaan satu superhuman saja dapat membuat perubahan hasil pertempuran yang sangat signifikan. Dan kenyataan kalau orang seperti Duke Fontir tiba-tiba terkena racun dari makanan yang dikonsumsi, yang membuat Icarus berpikir kalau hal ini mulai terasa janggal. Mendengar perkataan Icarus membuat Shirley terheran dan menanyakan apa maksudnya. Icarus mengatakan kalau hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang dalam atau seorang pengkhianat.
dan kini menyuruh Nona Shirley untuk mengingat hal-hal yang mencurigakan dan jangan pernah percaya pada orang yang berada di sekitar. Di sisi lain, kini Joshua menganggap kalau pertarungan di wilayah Rebecca pasti ada kaitannya dengan Kaisar Markus di belakang layar. Aiden juga mengatakan kalau Marcus Crumble adalah anjing kekaisaran, yang membuat semuanya kini semakin masuk akal. Dan karena Joshua juga bagian dari Imperial Knights, dirinya asumsikan kalau Joshua sudah tahu akan hal ini. Joshua mengatakan kalau dari perspektif keluarga kekaisaran, tindakan ini akan dijadikan sebagai suatu pengkhianatan. Yang membuat Aiden menyimpulkan jika keluarga Fonte runtuh, maka target kekaisaran selanjutnya adalah keluarga Agnus, yaitu keluarga Joshua sebelumnya. Di sini Aiden mengerti dan dapat mulai menganggap Joshua bukan seorang musuh. Dan sekarang Aiden meminta permintaan pribadi kepada Joshua, yaitu untuk menjaga Nona Iselin Jin Rebecca. Di tengah perjalanan, kini akhirnya Christian sampai di reruntuhan dekat kota Travia. Tapi di depan reruntuhan, dirinya dicegah oleh para penjaga yang tidak mengizinkannya masuk karena area tersebut sekarang di bawah pengawasan Kekaisaran Avalon. Yang mau tidak mau membuat Christian harus mencari jalan masuk lain untuk masuk ke dalam reruntuhan. Karena tugas dirinya sebagai seorang paladin adalah untuk menghapus keberadaan monster jahat dari dunia. Di sini Christian berpikir kenapa Kekaisaran Avalon mengawasi sebuah reruntuhan yang berisikan suatu monster. Terlebih lagi para penjaga sebelumnya merupakan seorang magician dari Magic Tower. Yang membuat Christian mempertanyakan apa hubungan Kekaisaran Avalon dengan Magic Tower. Kini akhirnya Christian berhasil masuk ke dalam. Dan dirinya pikir tempat reruntuhan yang kini dirinya kunjungi terlihat mudah hancur. Setelah berjalan masuk, tiba-tiba dirinya terkejut dengan munculnya suara yang aneh dari balik pintu. Ketika Christian mengalihkan pandangannya, tiba-tiba muncul monster gold yang mulai mencoba untuk menyerangnya. Seketika itu juga membuat Christian refleks dan ingin menyerang. Tapi dirinya kehilangan keseimbangan akibat lantai yang rapuh dan jatuh ke dalam reruntuhan bersama gold yang menyerangnya. Walau begitu, ternyata sang gold tidak mati dan mulai bangkit kembali untuk menyerang Christian. Yang membuat Christian tiba-tiba melakukan serangan yang seketika membunuh gold itu dalam sekejap. Tapi sialnya dirinya baru mengetahui kalau tempat yang ditempatinya kali ini adalah sebuah sarang monster. Di sini mau tak mau Christian harus menyerang balik agar dirinya dapat bertahan. Dan berkat dirinya yang merupakan seorang paladin, kini Christian dapat mengalahkan berbagai monster dengan kekuatannya yang mengandung sihir suci. Dan sekarang Christian mengaktifkan kekuatan Dewa Hermes untuk memusnahkan para monster di sekitarnya. Akibat serangan Holy Cross yang dilancarkan, seketika itu juga monster yang menyerang Christian langsung musnah tanpa sisa. Yang membuat Christian berpikir kalau ada suatu hal yang aneh dengan monster yang dilawannya. Karena sihir suci yang digunakannya malah membuat Gold menjadi tertarik. Dan kini Christian mengatakan kalau dirinya telah membuat keributan dan harus segera memusnahkan monster yang ada di dalam secepatnya. Kini Christian mulai menjelajahi di dalam reruntuhan. Sampai akhirnya kini Christian mendapati sosok hitam yang muncul tepat di depannya, yang membuat Christian mengatakan kenapa dia ada di sini. Masih dalam keadaan shock dan sangat terkejut karena kehadiran sosok tersebut. Di saat dirinya teralihkan, tiba-tiba muncul semacam jerat yang menjebak dan mulai mengikatnya. Dan secara tiba-tiba muncul sosok makhluk baru yang kini bangkit di depannya. Kini Christian mulai berteriak dan mengatakan kepada sosok hitam itu, kenapa kau berusaha memicu peperangan berskala benua? Terlebih lagi menciptakan sosok yang menakutkan, yaitu kesatria kematian. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Di video kali ini kita mendapatkan fakta baru kalau Marcus Crumble tidak hanya menyerang keluarga Fonte, melainkan juga menyerang keluarga Rebecca, yang tidak lain adalah keluarga yang berhubungan dengan Duke Agnus. Dan sebuah fakta baru kalau Kaisar Markus adalah orang di balik layar dan dalang atas peperangan yang terjadi. Tapi kita masih belum tahu identitas sosok hitam yang dilihat oleh Paladin Christian. Oke, seperti apa kelanjutannya? Mari kita tunggu aja updatean video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu. Bye-bye.